Gimana kabarnya? Alhamdulillah aman. Dingin, Mbak. Aduh ya Allah. Tangan Gimana aku. tugas-tugasnya gimana? Kalau tugas sih sebenarnya itu nggak seberapa yang gimana gitu ya. Ya udahlah di let it flow aja. Yang bikin susah itu sebenarnya perkuliahannya. Jadi tiap minggu itu misalnya katakanlah ada mata kuliah investment law. Minggu ini tuh dikasih buku ada 6 bacaan buku. Ntar minggu depan investment law-nya udah beda lagi. Ada 10 buku atau 5 buku. Lah itu yang bikin capek di situ. Oh gitu. Itu yang bikin anak-anak pada ngeluh semua. Jadi bukan hanya aku, teman-temanku yang bule-bule juga pada ngeluh kayak, ini nggak masuk akal. Gimana caranya kita bisa baca sekian banyaknya buku? Oke, oke, berarti bukan aku tak yang repotan baca sekian. Ya udah. Cuman untungnya di sini hari kuliahnya tuh kayak nggak full Senin sampai Jumat, enggak. Kayak misalnya katakanlah minggu ini aku kemarin libur itu hari Rebo sama hari Jumat. Sabtu Minggu ya dianggap libur kayak biasanya lah, nggak usah dihitung. Berarti 4 hari kan libur, sisanya kuliah. Minggu depan hari Rebunya ntar ada kuliah, jadi tinggal cuma hari Jumat atau liburnya minggu depan. Jadi kayak sela-sela waktu itu bisa buat bikin catatan, dan bikin catatan itu yang agak-agak sebenarnya kalau aku sistem belajarku dari bikin catatan itu sih. Gara-gara kan dari bikin catatan kan lihat tuh apa namanya dia si dosennya ngomong, terus lihat otakku yang transkrip kata-katanya dia, habis itu ngepasin sama dia ngomong ini bahas ke mana sih, relate-nya ke PowerPoint-nya yang mana kayak gitu ya. Jadi catatanku di situ cara aku belajar. Jadi agak-agak telatnya gitu. Daripada harus baca satu-satu buku mau laos kayak. Gimana selama kehidupan di situ? Bedanya tuh pasti banyak banget kan, apa aja? Sebenarnya perbedaan mencolok itu ya dari suhu terutama. Memang kalau orang-orang mikir enak dong suhu dingin, masa nggak bisa belajar? Lo, aku jangan salah, aku sampai beli penghangat tambahan biar kakiku nggak kedinginan. Aku bener-bener kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, sering kali ketika belajar kaki kedinginan tuh langsung nggak fokus, kamar mandi lagi saking dinginnya. Oh, Kayak gitu. berapa derajat sana? Sebenarnya suhu di luar itu sekarang kan lagi fall, tapi fallnya itu udah mau masuk ke winter. Bahkan beberapa daerah di negara di Eropa itu udah masuk winter, kayak Swedia, Swiss sudah winter, dan Bulgaria udah winter. Sekitar kalau di Belanda ini suhu kemarin aku terakhir keluar, lagi pas lagi agak gerimis hujan gini, 8 derajat Celcius. Wow, tapi pernah nyampe minus gitu nggak? Nanti winter, sekarang belum. Makanya aku kayak well prepare gimana cara nanti waktu winter aku di dalam kamar nggak ngerasa kedinginan tuh gimana. Mulai dari nyiapin penghangat lah, beli baju penghangat lah, pakai sandal lah, apalah segala macem kayak gitu. Iya, iya, iya. Karena itu kayak Pasti baju. annoying banget serius. Itu tuh bener-bener orang lain kan bilang loh enak kalau yang dingin, harusnya kan bisa buat nggak gerah, nggak gerah, nggak kepanasan buat belajar. Hello, nggak kayak gitu juga. Coba kalian hadepin sendiri di lapangan, itu benar-benar mengganggu, tahu. Itu Tapi itu Islam itu. kondisi kelasnya banyak nggak? Satu kelas ada berapa jumlah mahasiswanya? Gini. Kebetulan kalau di kampusku itu kita ada grup jurusan, dan kita itu nggak ada sistem per kelas. Jadi kayak misalnya gini, UVA dari awal itu bilang ke kita, UVA itu kampusku, University of Amsterdam, singkatannya UVA. Dia bilang gini, sistem perkuliahan ke depan nanti itu akan sistemnya hybrid. Dari total 100% orang yang boleh masuk ke kelas, yang boleh hadir ke perkuliahan face to face itu hanya 20%. Sisanya 80% kalian online. Katakanlah misalnya kamu sama aku kuliah satu jurusan kita. Aku udah booking set untuk kuliah besok Senin, investment law. Hadir ke kampus aku. Nah, aku masukin 20%. IMA masukin 80%. Terlepas IMA posisi lagi di Amsterdam ataupun maupun di Indonesia, tetap kamu dihitungnya kuliah online. Oh, Gitu. iya, iya. Tapi itu nggak dipukul rata semua perkuliahan kayak gitu. Ada yang perkuliahan seperti itu, ada juga yang dosennya memang pinginnya aku nggak mau face to face, aku maunya online. Terus gimana? Ya udah live Zoom, semua harus siap live Zoom loh ya nanti. Kalau nggak aku rekam. Oh ya udah oke. Gitu. Wow banget ya. Berarti kalau misalnya dia jaringannya nggak bagus juga bermasalah juga ya? Kenapa? Pilihannya. Kenapa? Dia sistem perkuliahan di situ tuh per absennya dikasih senantiasa tugas atau gimana? Lucunya gini, absen itu nggak di absen kita. Ya udah, let it flow aja udah. Oh gitu. Gak di Jadi walaupun hadir nggak hadir tetap nggak di absen. Terus dinilainya gimana kalau begitu? Ya cuman penilaiannya dari tugas sama ujian udah.
Oh, berarti nggak ini ya, nggak berfungsi juga ya. Tapi bagusnya berarti kalau kayak gitu pemahaman dari materi dosen yang dikasih itu ya. Tuh. Karena dosennya sadar, mahasiswa untuk memahami materi ini nggak gampang, karena kalian setiap sebelum perkuliahan dikasih referensi sekian banyak, kalian harus baca ini. Kira-kira kalian bisa nyerap nggak dari semua itu, aku mau bahas apa, kayak gitu. Nah itu kan kayak, dosen jadi berpikir, aku kasih gini aja, mereka udah puyeng kepalanya, apalagi kalau sampai aku absen makin hilang tuh nanti. Kayak gitu, ya udah kayak di absen, nggak ada absen sama sekali. Bukan Terus S1. tapi ada juga beberapa kayak kemarin tuh ada juga salah satu perkuliahan yang dia nggak mau, bukan nggak mau sih, dia bener-bener jarang pakai online, dia maunya offline karena memang kelasnya kecil. Kayak aku namanya, kalau bahasa Indonesia itu Inggris hukum, itu kalau di jurusanku dia masuk ke ekstrakurikuler. Aku perlu banget karena itu untuk bikin dokumen hukum, bikin kayak speak up hukum itu kan. Inggris hukum kadang-kadang kan beda vocabulary-nya ataupun cara penyampaiannya. Dan dia bilang, karena kelasnya ini, perkuliahan ini yang daftar cuma sedikit, kadang-kadang aja ya aku bikin kelas online-nya. Kalau enggak, ya udah kalian datang ke kampus ya. Tapi juga dibatasin paling maksimal per ruangan yang bisa aku sediakan buat kalian paling cuma sekitar 15 atau 20 orang toh. Ya udah, terima nasib. Kayak kemarin hari Kamis, harusnya aku ke kampus, aku nggak ke kampus karena aku ada deadline tugas yang buat hari Jumat, dan aku mikir kayak, nggak feeling lah, apalagi pembahasan di kampus yang hari Kamis kemarin itu cuma bahas ngoreksi CV kita, kurikulum vitae kita, kayak gimana kalau buat ke dunia kerja di daerah Eropa itu diterima nggak. Kayak bagi aku nggak ada pikiran untuk kerja di Eropa, jadi ya wis lah, aku udah lewatin aja, bodo amat udah gitu. Iya, iya, iya. Karena aku lebih mikir tugasku yang hari Jumat itu biar bisa selesai pas waktunya Jumat kayak gimana. Sekarang jam 9.33 pagi. Oh, berarti setiap hari Jumat itu free kuliah gitu ya? Nggak ada kuliah? Betul. Sabtu Minggu kuliah? Satu minggu jelas dihitung libur juga. Oh, libur. Berarti 4 hari ya? Betul. Bahkan kadang-kadang itu kayak aku kemarin, sistem di sini kan bukan berarti satu semester full perkuliahan. Ini enggak. Kalau di kampusku satu semester itu dibagi 3 blok. Blok satu Oh. kemarin mulai dari September 1 September sampai Oktober tengah-tengah. Sekarang udah masuk blok 2. Tengah-tengah Oktober sampai nanti tengah-tengah Desember. Tengah-tengah Desember sampai Januari atau Februari tengah itu masuk blok 3. Blok 3 semester 1. Baru nanti masuk Oh. semester 2 kayak gitu. Nah, kayak kemarin aku di waktu di blok 1 semester 1 itu hari liburku Rebo sama Jumat. Dan memang bener hari Rebo ini aku kan kalau sistem beasiswa aku kan aku harus menghubungi si pengelola beasiswa yang ditunjuk sama pihak Kementerian Luar Negerinya Belanda, yang orang itu juga sebagai staf di kampusku UVA. Kebetulan tiap hari Rabu kalau aku menghubungi dia via email, soal emailnya itu balasannya otomatis, dia bilang aku akan kembali lagi atau membalas besok hari Kamis. Jadi mesti hari Rabu itu dia libur. Nggak tahu itu, tapi cuma berapa dibilangin dia untuk yang hari Rabunya itu. Kalau untuk libur kuliahnya berapa bulan? Sistem perkuliahan kan setahun. Setahun ini udah seluruh perkuliahan plus ngerjain tesis. Jadi beban berat-beratnya kuliah itu di semester 1. Ada sampai aku ngambil berapa? 5 apa 6 perkuliah. Ya 6 mata kuliah. Untuk blok 1, blok 2, blok 3-nya si semester 1. Semester 2 nanti hanya tersisa 2 mata kuliah sama ngerjain tesis. Makanya itu Itu kayak, kalau semester 1 berapa bulan di situ? kenapa? Semester 1 di situ berapa bulan? Semester Hitungan. 1 berarti nanti sampai Desember. Ya, Desember apa Januari? Mungkin Januari ya, mungkin Januari. 4 bulan ya? Nggak nyampe 5 bulan nggak sih? Iya kayaknya. Nah, antara enggak deh, kalau kalau blok 3 dihitung kayak sampai Februari awal deh kayaknya. Ya, sampai Februari awal kayaknya. Oh, Atau mungkin bisa. Februarinya libur, aku nggak ngerti juga, nanti lihat aja. Karena blok 3-nya itu kayak nyamar gitu. Karena kosong, blok 3 itu kayak digunakan mulai persiapan orang-orang jadi tesis, dan itu kan waktu lagi winter. Desember nanti, Desember tengah sampai Januari akhir. Gimana tantangannya nih, cuy? Gimana tantangan di situ, kuliah di situ? Tantangan yang lebih berat menurutmu Amas selama ini berapa? 3 bulan di situ? Pasti kalau tantangan itu lebih ke arah gimana pemahamannya orang Indonesia itu bisa diterima orang luar. Aku sering kali aku masih agak, bukan sering sih, kalau diskus sama teman-teman aja,
aku masih agak malu untuk ngomong. Tapi begitu masuk di kelas, aku benar-benar nggak berani ngomong. Oh, itu pemahaman dalam arti pemahaman apa nih? Pemahaman pembelajaran atau ketika pemahaman berbicara atau misalnya pemahaman dari segi apa? Ya, contoh aja kayak misal, karena sistem hukum di Eropa itu nggak semuanya civil law. Sedangkan Indonesia juga civil law. Tapi di internasional itu ada sistem hukum lain. Kayak di Inggris, di Singapura, di Amerika, mereka pakai Anglo-Saxon atau common law. Jadi karena sekarang aku pakai perspektifnya hukum internasional, aku agak hati-hati. Aku jangan sampai terjebak dengan membawa perspektif hukum common dari civil law-ku, kita bawa ke internasional, karena di internasional ada penggabungan antara civil law sama common law itu biar bisa dikolaborate kayak gimana. Tapi ada juga beberapa yang di perspektif hukum internasional masih pakai beberapa prinsip-prinsip hukum civil law. That's why itu kadang-kadang aku masih bisa ngomong waktu aku lagi discuss aja sama teman-temanku. Kayak misalnya kemarin aku discuss terkait pasal ini, terus aku bilang, contrario ini, dia tuh ngerti karena dia dari Perancis, kan sistem hukumnya kita sama. Tapi kalau aku ngomong kayak gitu ke anak Amerika, dia bingung, contrario apaan? Waduh, ini udah. That's it, aku ketika ketemu temen aku masih berani ngomong, meskipun itu agak sering. Tapi masuk ke kelas, aku bener-bener diem. Saking aku takutnya salah ngomong, dianggap nanti takutnya si dosenku nganggapnya aku nggak paham mata kuliah ini. Padahal aku ngerti, cuman aku bingung menyampaikannya biar nggak salah tuh gimana. Itu yang sejujurnya juga struggle gue di situ sejujurnya. Tapi terlepas dari itu, dari kampusku kan juga punya semacam websitenya khusus untuk kalau di Indonesia, atau mungkin di kampusku dulu namanya Cyber Campus di Indonesia dulu. Mungkin kayak Cyber Campusnya di sini, itu ada kayak kolom khusus untuk discuss, dan itu bisa ditujukan ke dosen. Misalnya ini, ada kemarin anak tanya, ada temanku yang tanya, pertanyaan kayak gini ini, misalnya kayak customer international itu konsepnya kita ambil dari mana sih sebenarnya? Apakah dari ICJ ke State 2 atau kita ambil dari beberapa kasus putusan atau pertimbangan hakim di ICJ? Terus ini jawab, ya jawabannya gini, ini. Nah, kita yang nggak ikut tanya, bisa ngelihat dari jawaban itu sama kayak kita dapat kayak, oh, dapat tambahan informasi, dapat tambahan ilmu nih. Anggap aja itu kayak kolom Q&A-nya dah, bagian kolom si discussion-nya kayak gitu. Itu sedikit itu sebenarnya ngebantu daripada kita harus di kelas, apalagi kan di kelas cuma 2 jam, takutnya ntar si dosen nggak bisa menyampaikan semua sesuai yang dia pinginin gara-gara keintrap anak-anak, pertanyaannya banyak banget itu. Tapi kalau dari segi teman-temanmu gimana di situ? Udah punya kawan belum di situ? Anak-anak di sini so far broad minded banget. Jadi mereka kayak ya udah paham gimana harus jadi orang yang bener-bener bisa dibilang gimana ya, balance bisa dibilang. Jadi mereka santai tapi juga mereka bisa serius. Dan mereka meskipun santai, mereka terbukanya tuh nggak yang maaf ada kadang orang yang keras kepala banget, atau ada orang yang maaf pendirian agamanya kayak gini, ya mereka menghormati. It's okay, kayak misalnya gini, waktu kapan hari aku kan datang ke kampus, teman-temanku akhirnya ngenalin, oh kamu Adri bukan? Iya. Terus dia bilang, ayo kita mau nongkrong di sini, ini kayak tradisi kita biasanya setelah selesai kelas kita kumpul di taman ini, anak-anak habis itu beli minum. Terus aku bilang, oke, tapi aku soalnya nggak bisa minum deh alasan agama. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tenang aja, udah kita cuma foto-foto doang. Ntar anak-anak yang minum ya udah bawa minum aja kayak gitu. Oh ya udah santai kayak gitu. Jadi mereka terima, ya bener-bener seperti yang orang-orang bilang kebanyakan, mereka bener-bener nggak peduli mau kalian punya alasan apa, mau kalian orang yang keras kepala, mau kalian punya prinsip gimana. Tapi yang penting ketika kalian diajak mau ya, ketika kalian diajak berteman mau ya udah, mereka akan dengan senang hati welcome banget gitu. Nggak peduli maaf kulit hitam kah, nggak peduli kalian agamanya apa. LGBT kan termasuk Belanda salah satu negara pertama yang melegalkan LGBT. Aku beranggapan ya mungkin dengan ada nilai HAM seperti itu, mungkin mereka kebanyakan entah ateis, entah agnostik kayak gitu. Yang pada inti, tapi mereka juga menghormati keyakinan yang orang masih beragama pun dihormati. Di sini kalau boleh jujur, apartemenku ini dekat sama semacam lingkungan orang-orang Islam. Jadi kayak dekat sama toko Turki, masjid juga nggak serba susah temuin, sekolah-sekolah anak kecil yang Muslim itu juga gampang ditemuin. Restoran Turki atau food truck-nya Turki pun juga banyak. Jadi kayak, oh mereka apa namanya konsisten. Jadi dengan mereka menjunjung kebebasan pribadi,
kebebasan orang mau keyakinan, mereka menghormati orang mau bermukim kayak gimana, bikin gimana, nggak masalah, asalkan nggak mengganggu satu sama lain, kayak gitu. Iya, iya, iya. Makanya kayak gitu. Jadi kita tuh yang orang Islam misalnya mau Jumatan nih, mau sholat, pakai sajadah, kopiah segala macam, ya udah, nggak ada yang ngeliatin kita kayak gimana itu, enggak, nyantai. Iya, kita cuek aja lah ya. Cuek. Jadi nggak begitu mengganggu. Betul. Bahkan kayak misalnya di toko Turki, itu aku sering kali ketemu bule-bule yang beli makanan. Padahal di situ kan toko Turki yang paling membedakan adalah stempel halal kan. Mereka nggak peduli, udah ambil aja. Kayak gitu. Iya, iya. Itu Berarti masih enak lah ya. tolerable banget di sini. Itu yang aku senang ya. Mereka broad minded-nya di situ. Jadi kalau dari orang-orang bilang, apakah kamu shock culture dengan lingkungan di sini? Enggak juga sih kalau dibilang shock culture. Tantangan terberatku bukan shock culture, lebih ke suhu kalau aku. Aku lebih ke musimnya ini yang bikin aku tertantang, itu musimnya daripada shock culture-nya. Karena so far shock culture-nya di sini nggak seberapa jauh. Belanda pakai bahasa Belanda sendiri atau pakai bahasa Inggris perkuliahannya? Bahasa pengantarnya Inggris, karena di sini orang Belanda itu meskipun mereka sering ngomong bahasa Belanda, mereka juga bisa bahasa Inggris, nggak masalah, mereka nggak rasis. Jadi ketika waktu berkuliah pun ya udah kita nyantai. Anak-anak kelasku juga kebanyakan nggak bisa bahasa Belanda, bisa Inggris semua. Ya udah ngomongnya karena bahasa pengantar kita dari awal dibilangnya Inggris, ya udah ngomong Inggris semua anak-anak Belanda. Nggak ada masalah. Jadi itu bukan menjadi salah satu batu hambatan sih, lebih ya udah sewajarnya lah, karena memang di awal kan perjanjiannya bahasa Inggris, ya udah diikutin, nggak dirubah dengan serta merta menjadi bahasa Belanda. Bahkan dengan ada bahasa Belanda di sini, kalau kita untuk memenuhi kehidupan sehari-hari agak enak ya. Contoh, kan ada beberapa kata serapan Indonesia dari Belanda kayak gratis. Itu di Belanda masih namanya gratis. Contoh kayak gitu. Jadi karena beberapa itu kata itu familiar di Indonesia, ketika aku datang ke toko mau beli apa kayak, oh gampang ini paham. Terus kayak colokan. Colokan di sini juga sama kayak Indonesia, colokan yang dua itu. Oh, dua. Iya, iya. Kalau di Singapura kan dia 3 tuh. Oh, di situ Tuh, 2. dua. Dan kabel olor pun juga namanya kabel olor di sini. Oh, enak banget berarti ya. Ini nggak seberapa banyak penyesuaian, so culture-nya aku nggak seberapa kerasa. Yang lebih bikin aku kerasa itu adalah suhu, kalau aku boleh jujur. Sampai aku nyiapin effort beli boots lah biar nggak kepleset kalau ntar winter, terus nyari heater lah segala macam ya, karena itu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Tapi di situ tuh waktu kau berangkat belajar bahasa Belanda nggak? Oh enggak. Karena nggak diwajibkan, jadi nggak belajar aku. Dan Berarti memang lebih internasional itunya ya, bahasa Inggris. tuh, dan memang dari pihak pemberi beasiswa pun yang notabene pemerintah Belanda itu nggak mewajibkan kita para awardee-nya untuk belajar bahasa Belanda. Jadi ya udah, kita pakai bahasa Inggris, datang ke tempat mereka ini belajar kuliah, let it flow. Di Amsterdam itu dia termasuk kota besar atau kota kecil? Amsterdam itu sebenarnya ibu kotanya, tapi bisa dibilang anggapnya kayak kamu kalau misalnya di Malaysia, Amsterdam itu kayak Kuala Lumpurnya, Den Haag itu kayak Putrajayanya. Oh, Jadi iya, pusat iya. pemerintahnya bukan di Amsterdam lagi sekarang, udah pindah ke Den Haag. Sama kayak Malaysia, udah bukan di Kuala Lumpur tapi udah di Putrajaya. Cuma Amsterdam ini punya kota saingan yang sama-sama besarnya, namanya Rotterdam. Itu bener-bener gila banget. Rotterdam itu bisa dibilang yang lebih mirip Jakarta, lebih mirip metropolitan tuh Rotterdam. Amsterdam ini bisa dibilang kayak masih kayak Surabaya gitu, nggak seberapa banyak skyscraper, stasiun juga nggak semegah yang di Rotterdam kayak gitu. Beda banget, mallnya juga nggak banyak kayak di Rotterdam, mallnya lebih kayak ruko-ruko biasa gitu. Jadi begitu aku datang ke Rotterdam kaget tau, ini ibu kota negaranya mana sih, pindah ke sini apa gimana? Kontras banget, serius kontras banget. Kaget aku, ya mungkin karena di Belanda mungkin karena di Amsterdam dia lebih mempertahankan historical building-nya. Jadi di sini tuh banyak banget bangunan-bangunannya model-model lama banget. Itu yang mungkin dipertahankan mereka, that's why nggak sekelihatan maju kayak di Rotterdam. Mungkin itu alasannya. Selain itu kan Rotterdam juga kota pelabuhan di Belanda. Oh, iya, iya. Benar-benar. That's why perkembangannya bisa lebih melebihi si ibu kotanya sendiri ya. Mungkin karena mereka kota bisnis, kota pelabuhan. Seperti itu. BTW udah jalan-jalan kemana aja nih selama berapa? Hampir 4 bulan di situ ya? Aku berangkat kemarin sekitar 29 Agustus ya. Enggak sih, nyampe sininya, maaf. Sampai sini 29 Agustus ya. Ya sekitar 2 bulan, 3 bulan.
Sekarang November ya, Agustus. 4 bulan. 3 bulan. Iya 3 bulan. 3 bulanan. Ya masih di Belanda aja. Soalnya nggak berani keluar gara-gara kan udah mulai diketati lagi sekarang di Eropa. Kayak Belgia lockdown, terus Prancis lockdown. Di Belgia itu sampai dia minta tolong Jerman untuk tentara Jerman tuh datang ke sana buat bantu nertipin orang-orang Belgia. Saking keras kepalanya. Parah banget tuh di sana orang-orang. Nggak tahu aku kok bisa separah itu. Tapi aku juga nggak kaget karena di Belanda juga orangnya agak bebal. Pertama kali aku datang ke sini, keluar kamar gitu, misalnya di jalan, nggak ada pakai masker, men. Nggak ada pakai masker. Gila banget, iya. Yes, nggak ada pakai masker. Nggak bohong aku. Jadi kayak kerasa kayak kita nggak ada COVID. Itu berlangsung sekitar mulai akhir Agustus sampai awal Oktober. Itu masih sering aku temuin. Akhir-akhir nih baru orang mulai pakai masker lagi di jalan. Gara-gara terakhir pengumuman PM kemarin, Perdana Menterinya Belanda bilang, ini jumlahnya udah mulai meningkat lagi loh. Aku terapin aturan semi-lockdown buat Belanda. Kayak contoh, semua kegiatan harus tutup jam 8 malam, kecuali groceries, apotek, rumah sakit, apa lagi itu aku lupa. Sisanya harus tutup semua. Terus juga di tempat umum, di transportasi umum, pakailah face mask, pakai masker. Terus nggak boleh lagi ada makanan dine-in, hanya boleh take away atau delivery. Sampai di bawahnya ditulis sama si PM ya, don't be stubborn. Anjir, don't be stubborn, ya Allah, don't be stubborn loh. Seorang PM sampai bilang gitu ke warganya itu kalau nggak saking bebal ya orang Belanda itu gimana coba. Kita Indonesia kayak dibilang gitu mungkin udah besoknya langsung demo mungkin kalau dibilang gitu sama entah sama presidennya atau sama wali kotanya atau sama gubernurnya mungkin udah demo. Ini Belanda sampai dibilang gitu sama si prime minister ya. Kita yang anak itu semua pada ketawa semua. Don't be stubborn, ya ampun. Gimana maksudnya coba? Ya udah. Padahal belum ada apa-apanya ya itu. Padahal yang ngomong dari ministry sendiri ya. Prime ministernya sendiri, perdana menterinya sendiri yang ngomong. Kocak nih. Baru itu orang udah mulai di jalan pakai masker. Kita pakai masker akhirnya ya udah nyaman. Karena ternyata ada temanku yang anak Indonesia itu pas mereka waktu datang dulu di airport, mereka itu sempat dibilangin sama orang Belanda, kamu pakai masker, nggak ngefek itu, lepas aja. Jadi mereka kaget dong, mereka turun pesawat yang orang-orang pada turun pesawat masih pakai masker atau lagi masih di daerah bandara beli SIM card HP atau dibilang gitu, kaget dong mereka. Hah? Kacau. Ya untungnya aku alhamdulillah nggak pernah ngalamin itu. Cuman dari situ aku bener-bener enggak, berarti memang bener orang-orang sini bebel, nggak bisa dijak ngomong kalau untuk urusan masker itu. Ya udah. Akhir-akhirnya tapi udah mulai membaik dan mereka udah mau pakai maskeran lagi udah. Tapi kalau dari segi ideologisnya gimana di sana orang-orangnya? Ya karena mereka liberal ya bebas, udah sepanjang itu nggak ganggu kalian ya udah bebas-bebas aja. Jarang aku bermasalah di sini entah kriminalitas atau gimana. Oh iya, di Belanda itu yang lucu sebenarnya tingkat kriminalitasnya bukan orang kecurian. Oh gitu. Tapi sepeda yang hilang. Hah, sepedanya hilang? Bisa dibilang kalau kamu di Paris dulu sepedaan, di Belanda sini orang semua mayoritas bisa dibilang 90% pakai sepeda. Oh. Bahkan di jalan, kasta orang naik sepeda itu lebih tinggi daripada orang jalan kaki. Kalau ada orang jalan kaki jalan, motong jalannya orang sepeda, yang dibel orang jalan kakinya yang dimarahin. Orang sepedanya harus dulu kan. Serius nggak bohong aku. Itu berlaku buat semuanya. Sepeda lawan mobil menang sepeda. Sepeda lawan sepeda motor menang sepeda. Sepeda ketemu transportasi massal kayak bis ataupun tramnya, ataupun tram, menang sepeda. Berarti dari segi polusinya nggak begitu bahaya dong, nggak begitu banyak. Nggak terlalu banyak. Tapi justru karena sepeda itu pula, hampir tiap tahun itu ada kehilangan sepeda sekitar kasusnya 250.000 per tahun. Wow, gila itu banyak banget. Makanya itu aku bilang kriminalitas itu bukan perseorangan tapi sepeda. Jadi amankanlah sepeda kalian. Udah gitu. Jadi Belanda kayak gitu orang-orang. Kalau kalian beli sepeda, berarti kalian udah siap-siap sepeda kalian hilang. Siap-siap ya. Terus kalau kalian sewa sepeda, siap-siap juga kalian ganti rugi kalau sepeda kalian hilang. Udah orang-orang kayak mikir